memang nggak laku nih. Yang mau lebih semahal apapun mereka nggak. Jadi komponis juga untuk mencipta lagu juga mereka pakai itu, bukan ini. Nah, mereka sampai di gereja, organ gereja itu rusak. Nah, sebenarnya ini komponis besar. Mereka nggak bisa pakai apa-apa. Mereka nggak bisa pakai ini ala-ala musik yang murah, nggak bisa. Mereka bingung, mereka sangat kecewa sekali. Terus bingung bagaimana caranya supaya mereka juga tidak mau mengecewakan jemaat. Karena komponis ini komponis besar, maka jemaat banyak datang. Dan kalau tidak jadi, berarti mengecewakan seluruh undangan, seluruh jemaat. Mereka buta otak. Bagaimana caranya? Maka Joseph ini dan Franz itu, supaya tidak mengecewakan jemaat, mereka berpikir kalau membetulin organ ini, berarti ini bukan pekerjaan yang cepat, bisa berhari-hari. Maka mereka mengubah komposisi kata-kata daripada konsep Malam Kudus itu yang mereka sudah buat itu, sehingga bisa dinyanyikan tanpa organ, hanya mereka pakai gitar. Jadi kalau nggak ada ini juga rusak, gitar bisa. Mereka hanya pakai gitar. Dan ketika mereka mengubah komposisi itu, maka tercipta lagu Malam Kudus, lagu legendaris yang memang sepanjang masa itu, mungkin sampai kekristenan ini lenyap, tetap Malam Kudus itu dinyanyikan. Itu tercipta karena organ yang rusak di gereja. Ini apa yang kita ambil dari cerita ini? Coba tadi kalau mereka berpatuh harus melalui organ yang mereka pakai, tentunya tidak bisa menyanyikan dan tercipta lagu itu, dan tidak bisa, pasti juga jemaat yang datang kecewa sekali. Maka banyak cara-cara yang kita bisa pakai untuk mengembangkan diri kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bagaimana memperbesar kapasitas demi hasil yang berkualitas? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah temukanlah karunia yang ada padamu. Temukan kemampuan yang ada pada diri saudara. Sebab saya yakin bahwa setiap orang percaya ada karunia, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam Matius pasal 25 tentang perumpamaan tentang talenta, Tuhan memberikan, ada seorang Tuhan yang pergi, dia memberikan hartanya kepada orang. Dia memberikan 5 talenta kepada si A, kepada orang kedua 2 talenta, kepada orang ketiga adalah 1 talenta. Lalu kembalilah Tuhan itu. Maka yang 5 talenta memberikan laporan. Ini Tuhan, harta yang telah percayakan kepadaku, aku telah melipat gandakan menjadi 5, 10. Maka yang 2 juga dikatakan ini Tuhan 4. 2 tadi menjadi 4. Yang 1 dibilang saya sudah kubur. Maka apa kata Tuhan kepada yang 5 dan kepada yang 2 ini? Baik sekali perbuatanmu hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan itu bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana cara memperbesar kapasitas kita? Tidak ada jalan selain daripada temukan potensi yang Tuhan berikan kepada saudara. Maka maksimalkan itu. Dan bukan saja nanti menjadi berkat bagi banyak orang, maka hidup saudara juga menjadi berkat. Maka kalau di gereja saudara, anggota jemaat, jangan menganggap diri kelas 5, kelas 4, kelas 3. Semuanya kita kelas 1 di hadapan Tuhan. Semua orang telah dibekali oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan namanya. Maka jangan sampai saudara seperti talenta yang 1 itu saudara kubur. Sampai nanti dipertanggungjawabkan. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan. Tuhan tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Berapa tahun kita sudah bergereja di tempat ini saudara? Maka lakukanlah sesuatu. Seandainya nanti kita tidak ada di sini, orang mengingat, dan apalagi Tuhan yang di surga. Saudara dikasihi Tuhan, yang pertama mengembangkan diri itu, yang pertama adalah temukan karunia yang ada pada. Yang kedua saudara dikasihi Tuhan, miliki niat untuk selalu maju. Jangan puas dengan apa keadaan kita sekarang. Mimpikan hal-hal yang baik, mimpikan hal-hal yang besar ke depan. Saya melihat perkembangan gereja ini dulu, kecil ya Pak ya, di depan itu ya, kecil. Ini menambah kapasitasnya. Mungkin kursinya dulu 10 kali ya Pak. Bukan sini dulu, bukan, nggak ada keran ini ya Pak kalau ya. Nggak ada dulu. Tapi bertambah-tambah, nggak ada ini dulu, nggak ada. Yang ini nggak ada. Panas dulu, panas. Kipas.
dulu genteng asbes. Dan bertambah itu caranya memperluas kapasitas. Tidak mustahil bagi Tuhan nanti kembangkan ke kiri dan kembangkan ke kanan. Semua nanti di sini orang yang ada di lingkungan ini bilang udah satukan aja lah gereja, di gereja GBI di sini. Nggak muas, Pak. Maka temukanlah karunia yang ada pada saudara, maka maksimalkan itu, baik untuk kepentingan keluarga maupun juga untuk kepentingan gereja, saudara. Yang kedua, saudara, yang ketiga adalah setia dan tekun. Orang yang tidak tekun dan setia tidak bakalan akan maju di dalam hidupnya. Ketika kita setia dan tekun pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kami ini dulu, hamba-hamba Tuhan ini, para pendeta ini, tidak langsung otomatis kami pintar berkhotbah seperti ini. Kami setia dulu, belajar dulu, nanya dulu. Saya ingat dulu pengalaman saya waktu homiletik dulu, saya keringat, baju-baju ini semuanya keringat semuanya. Karena bagaimana bisa kita berkhotbah kaum awam itu ada orang-orang profesor doktor di depan kita. Tapi belajar terus. Maka tekun dan setia. Kata setia itu penting sekali. Maka Alkitab katakan barang siapa yang setia pada perkara yang kecil, maka kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Maka kalau saudara mau maju ke depan, setia pada perkara yang kecil. Mungkin gereja kita di sini kecil, saudara, dibandingkan dengan gereja yang lain. Tetapi kecil, tetapi setialah dalam perkara kecil. Maka nanti Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Saudara tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan di hari esok. Saudara tidak tahu. Oleh karena itu, miliki kesetiaan dan tekun dalam segala sesuatu. Yang terakhir, saudara, buka hati bagi Yesus. Buka hati bagi Yesus. Biar Tuhan yang mengisi seluruh kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan yang mengisi hidup kita, maka diarahkan kita supaya kita hidup sama seperti Kristus hidup. Itulah tujuan hidup manusia. Tujuan orang percaya itu adalah hidup sama seperti Kristus. Kita diciptakan bukan untuk kaya, saudara. Kita diciptakan bukan untuk menjadi pendeta, bukan. Tetapi kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan hidup kita supaya kita sama seperti Kristus telah hidup. Itu target kehidupan Kristen. Itu yang saudara kejar. Itu saudara harus capai itu. Bagaimana bisa kita hidup bersama-sama, sama seperti Kristus telah hidup. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengalami hidup berkemenangan dari hari ke hari itu adalah merupakan kerinduan kita. Tetapi kita tidak akan menghadapi dan mengalami itu kalau kita tidak memiliki karakter seperti Daud. Dia yakin bahwa Tuhan beserta dengan dia. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sama seperti yang punya talenta 5 tadi yang harta yang 5 talenta. Jadikan diri saudara mengembangkan karunia yang dipercayakan Tuhan. 5 talenta, 2 talenta. Kembangkan itu bagi kerajaan Allah. Maka hidup saudara akan berkenan kepada Tuhan. Yang memakai kita cara luar biasa, saudara. Dan akhirnya, saudara, setelah kita mengembangkan karunia yang ada pada kita, tingkatkanlah kualitas iman dan kualitas ibadah kita, kualitas percaya kita kepada Tuhan. Tingkatkanlah kasihmu kepada Tuhan melalui sesama kita. Maka saya bisa pastikan saudara bisa dipakai oleh Tuhan menghasilkan hal-hal yang sangat luar biasa. Mari kita tundukkan kepala.